Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan video pembelajaran dari Sains Kelasku. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah IPA kelas 9, yaitu mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan bagian 1, yaitu tentang peranan tanah dan organisme tanah. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar hewan dan tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan memerlukan tanah untuk keberlangsungan kehidupannya. Begitu pula dengan hewan. Hewan juga mencari makan baik itu di dalam tanah ataupun di permukaan tanah. Dunia terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Meskipun daratan lebih sedikit dibandingkan lautan, tetapi daratan berperan penting dalam kehidupan di bumi. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan yang setiap lapisan tersusun atas komponen yang berbeda. Lapisan yang paling luar, yang dekat dengan manusia adalah tanah. Lalu, apa saja komponen tanah itu? Apakah hanya manusia yang tinggal di atas tanah? Yuk, simak video ini untuk mengetahui jawabannya. Peranan tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Tanah merupakan salah satu unsur abiotik yang sangat penting bagi makhluk hidup. Tanah adalah lapisan kulit bumi yang sangat tipis dan terletak di permukaan bumi paling atas. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan yang bercampur dengan bahan organik. Peran tanah bagi keberlangsungan hidup. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Adapun peranan tanah antara lain: 1. Tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran. Kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. 3. Penyedia kebutuhan sekunder tanaman seperti hormon, vitamin, asam organik, antibiotik, toksin, anti hama, dan enzim. Yang keempat, sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyedia kebutuhan primer dan sekunder tanaman, maupun yang berdampak negatif. Setelah kita bahas peranan tanah, sekarang kita bahas peranan organisme tanah bagi keberlangsungan hidup. Yang pertama, peranan dekomposer. Dekomposer biasanya disebut juga dengan pengurai, yaitu makhluk hidup yang bersifat heterotrof, yang menguraikan zat-zat organik kembali. Dekomposer mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekosistem. Hewan atau tumbuhan yang mati akan diuraikan dan dikembalikan ke tanah sehingga menjadi unsur hara atau zat anorganik yang penting untuk perkembangan tumbuhan. Selain itu, aktivitas pengurai juga dapat menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat berguna untuk proses fotosintesis. Yang kedua adalah pengurai polutan organisme tanah. Pengurai polutan organisme tanah dapat berperan membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Unsur racun dari polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri, sehingga polutan-polutan tersebut tidak menyebabkan polusi bertambah parah.
Peranan yang ketiga yaitu sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri di dalam tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya, bakteri Nitrosomonas yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat. Nitrat merupakan senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Misalnya mycorrhiza, yaitu jamur yang membantu tanaman untuk meningkatkan kemampuannya menyerap unsur hara berupa fosfor. Peranan yang keempat yaitu mencegah penyakit tanah. Tanah pada kondisi normal memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, sehingga organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Organisme dalam tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis yaitu predator. Peranan organisme yang kelima yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu dengan yang lainnya, membentuk gumpalan-gumpalan. Terbentuknya struktur tanah dipengaruhi oleh keberadaan organisme tanah. Bahan tersebut berupa lendir yang akan bercampur dengan tanah sehingga partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Selain organisme tanah, jamur yang hidup di dalam tanah juga mempengaruhi pembentukan gumpalan tanah. Peranan yang keenam yaitu pemberi tekstur tanah. Pemberi tekstur tanah adalah ukuran besar kecilnya partikel tanah yang menyusun tanah. Tanah memiliki ukuran partikel yang berbeda-beda, sehingga dibedakan menjadi tanah liat dan pasir ataupun tanah campuran dari keduanya. Jenis tanah dapat diberi nama berdasarkan ukuran partikel utama atau kombinasi dari ukuran partikel yang paling berlimpah. Pembentukan tekstur tanah itu tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup, misalnya cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan. Akar tumbuhan mampu menembus batuan karena mampu mengeluarkan zat asam sehingga membantu pelapukan batuan secara kimiawi. Tekstur tanah mempengaruhi sifat-sifat tanahnya. Di akhir video, ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan yang berkaitan dengan isi video tadi, yaitu mengenai tanah dan peranannya. Ini beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalian tunggu video berikutnya ya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.